Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi 15 kasus hepatitis akut misterius yang ada di sejumlah tanah air. Sejumlah kepala daerah bersiap mengantisipasi penyebaran virus hepatitis akut misterius yang sejauh ini membuat 4 anak meninggal dunia. Apa saja strategi pemerintah daerah agar tidak kecolongan kasus hepatitis akut misterius ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin, anak-anak, juga Pak Emil, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah bergabung Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat sore Pak Emil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, maaf lahir batin juga untuk Mbak Nana dan Pak Wagub DKI Jakarta. Waalaikumsalam dan maaf lahir batin juga untuk Pak Emil. Kita langsung saja Pak Emil, kita ke DKI dulu ya, yang kasusnya ini agak lebih banyak dibandingin di Jawa Timur. Pak Riza, dari 15 kasus hepatitis akut, 3 orang yang meninggal dunia itu ada di wilayah Anda, ada di ibu kota. Apakah kemudian sudah ada laporan dari Dinkes DKI, ada terdeteksi kasus lain di ibu kota selain yang 3 kemarin meninggal dunia di RSCM? Pak Riza? Ya, terima kasih Mbak Nana. Sejauh ini baru kami terima, yang laporan kami baru ada 3 yang sudah diketahui oleh masyarakat. Ya. Tentu ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua, termasuk kami. Dinas Kesehatan Kabupaten Jakarta terus berkoordinasi dengan pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk memastikan sejauh mana hepatitis akut ini ada di Jakarta dan tentu daerah lainnya. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan itu terus kami koordinasikan. Samping juga bagaimana upaya pencegahan yang harus kami lakukan itu juga kita terus lakukan. Jadi sekali lagi ini penting sekali lagi karena ini terjadi tidak hanya di Jakarta dan Jawa Timur, tapi juga di beberapa negara dunia ya. Mudah-mudahan ini tidak membesar, apalagi seperti pandemi lainnya. Harapan tidak terjadi. Itu. Demikian kami di Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya pencegahan dengan cara satu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di antaranya agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bersih, kemudian juga melakukan cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, dari kontak dengan orang yang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Kemudian juga kurangi mobilitas, gunakan masker, jaga jarak dengan yang lain, kemudian hindari keramanan dan kerumunan. Termasuk penggunaan tempat-tempat umum lainnya bersamaan, seperti kolam renang, tempat bermain anak, indoor, playgroup, dan lain-lain. Termasuk juga memegang railing, itu juga berpotensi. Jadi semua potensi-potensi yang dapat menimbulkan penularan penyebaran hepatitis akut ini kita akan sosialisasikan agar masyarakat bisa menghindarinya. Ini upaya pencegahan. Oke, baik. Samping itu tentu Pemprov juga melakukan siapan ya dari para dokter perawat SDM. Nanti kita bahas yang itu Pak. Sebagai fasilitas juga kami siapkan. Kalau memang silakan nanti masyarakat silakan laporkan, kami akan tangani, layani sebaik mungkin upaya pencegahan dan penanganannya. Berarti ada 3 kasus yang terkonfirmasi positif hepatitis akut begitu ya di DKI, belum ada tambahan kasus. Nah, bagaimana dengan di Jawa Timur? Pak Emil, dari 15 kasus hepatitis di Indonesia, 3 ada di DKI, salah satunya atau 1 ada yang meninggal di Tulung Agung, 3 meninggal di DKI, 1 di Tulung Agung di wilayah Anda. Pak Emil, apakah kemudian bisa dipastikan bahwa 1 kasus di Tulung Agung tersebut memang terinfeksi hepatitis akut atau statusnya masih pending classification? Ya, Mbak Nana, jadi pending classification ini kan sebenarnya berkaitan dengan bisakah itu diidentifikasi sebagai hepatitis A, B, C, D, atau E. Nah, detail definisi ini tentunya kami tidak bisa melangkahi Kementerian Kesehatan. Tetapi perlu diketahui masyarakat umum bahwa ini pending classification artinya belum dapat diasumsikan bahwa atau disimpulkan bahwa itu bukan hepatitis antara sampai E. Kenapa bisa demikian? Ini mungkin artinya masih menunggu konfirmasi. Misalnya ada beberapa regen yang terkait dengan hepatitis A, B, C, D, atau E, itu kan ada sendiri-sendiri. Nah, itu bisa jadi salah satunya atau lebih dari satu itu belum bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu kami tentunya
menghormati alur komunikasi yang saat ini dikonsentrasikan melalui Kementerian Kesehatan dan fokus kepada apa yang menjadi ranah pemerintah daerah, yaitu bagaimana kita mengelola Fasiankes dan petugas-petugas dari puskesmas seoptimal mungkin dalam melakukan langkah-langkah antisipatif. Oke, Pak Emil, ini harus diluruskan ya, karena di daerah Anda ini kan informasinya ada ditemukan 114 kasus hepatitis akut di Jawa Timur, tapi dibantah oleh Kemenkes. Ini untuk supaya publik tidak kemudian panik, jadi bisa Anda luruskan, berarti itu semuanya bukan suspek hepatitis ya, hanya penyakit kuning akut biasa. Ya, jangan langsung kita pakai istilah akut juga ya. Jadi begini, sebagai sebuah langkah monitoring penyakit, ya contohnya di 2019, saya dulu pernah Bupati Trenggalek, belum dilantik di Jawa Timur, itu terjadi peningkatan kasus hepatitis A di perbatasan Pacitan dan Trenggalek, dan dalam waktu beberapa minggu, kemudian akhirnya subsided ya, bisa selesai. Artinya kita punya mekanisme untuk mengantisipasi segala jenis penyakit sebenarnya, begitu, yang sifatnya menular. Nah, memang Pak Menkes sendiri sudah bilang bahwa sejak April di report kasus, WHO mengeluarkan semacam notis, kemudian kepada member countries, dan kemudian setiap otoritas kesehatan di masing-masing negara melakukan langkah-langkah koordinasi. Nah, kasus yang di report atau 114 kasus, ini kasus yang disebut sindrom jaundice atau penyakit kuning ini diinput ke data SKDR sejak Januari sebenarnya. Jadi mendahului ini bagian dari routine observation, dan ini tidak dibatasi hanya untuk anak di bawah 16 tahun, tetapi semua secara umum, dan kita perlu pastikan tidak semua jaundice atau sakit kuning itu hepatitis gitu. Jadi peningkatan bilirubin dan lain sebagainya ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai hepatitis. Nah, apakah kemudian 114 itu lantas kemudian kita abaikan? Tidak, tetapi Menkes akan menjadi single window untuk kemudian memproses data-data tersebut gitu. Oke, artinya masih diproses ataupun diselidiki lebih lanjut, diteliti oleh pihak Kemenkes begitu ya, dan bekerja sama dengan Dinkes di Provinsi Jawa Timur begitu ya Pak Emil ya? Terutama untuk yang setelah ada notis ya. Artinya begini, pada saat menentukan hepatitis kan bukan hanya jaundice, bukan hanya kuning, tapi ada SGPT, SGOT, kemudian ada mungkin tanda-tanda inflamasi liver dan lain sebagainya. Ini yang kemudian ada indikasi-indikasi lain untuk menentukan apakah ini probable, apakah ini confirm, dan lain sebagainya. Jadi tentunya yang kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kemenkes dan pemahaman kami terhadap sifat dari data ini, mari kita fokus kepada data terkini yang sudah dilaporkan Pak Menkes kepada publik, yaitu 15 kasus tadi. Oke, jadi fokus kepada itu saja, karena sekali lagi yang punya datanya, yang bisa meneliti salah satunya adalah Kemenkes begitu ya. Jadi belum bisa diketahui apakah kemudian kasusnya bertambah atau tidak di daerah-daerah. Saya ingin kembali lagi kita starting pointnya Mbak Nana dari angka 15 itu, jadi bukan yang 114 tadi. Itu definisi resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai tadi otoritas yang paling kompeten untuk memberikan data. Oke, berarti sejauh ini kita berpegang pada data ada 15 kasus hepatitis akut di seluruh Indonesia di beberapa provinsi, itu yang sudah dikeluarkan resmi oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun ada 114 di Jawa Timur yang masih diawasi ataupun diteliti begitu ya. Saya ingin kembali lagi ke DKI. Pak Riza, selain memberikan sosialisasi kepada orang tua melalui pusat-pusat kesehatan di ibu kota, di daerah, apa langkah Pemprov DKI dalam mencegah penyebaran hepatitis akut ini? Apakah kemudian Pemprov DKI sudah membentuk tim-tim khusus untuk menangani kasus ini di lingkungan Dinkes DKI, Pak Riza? Ya tentu Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan pusat dan internal. Kita biasanya dalam penanganan kasus langsung dibentuk oleh Dinas Kesehatan menangani mulai dari proses pencegahan dan penanganan. Prinsipnya kami dengan segala fasilitas SDM yang ada, kami memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari pencegahan dengan penanganannya. Nah, ini angka cukup tinggi di Jakarta, ini tentu menjadi evaluasi dan pembelajaran di Jakarta. Sekali lagi melalui media ini, CNN, bantuan juga pada masyarakat untuk kita meyakinkan masyarakat untuk sosialisasikan upaya-upaya pencegahan seperti yang tadi kami sampaikan, internal, dan juga berbagai fasilitas untuk pencegahan dan penanganan di luar
keluarga kita yang terkena penularan hepatitis akut ini. Jadi mari dan khususnya bagi para orang tua, kita pastikan adik-adik kita, anak-anak kita ini terhindar dari potensi penularan atau penyebaran hepatitis akut ini. Di antaranya tadi saya sampaikan, anak kita senang bermain, berenang di kolam renang umum, itu mohon hindari. Kemudian anak kita juga sering bermain, permainan dan sebagainya di indoor, itu dihindari untuk sementara. Dan tempat-tempat umum lainnya yang berpotensi terjadi interaksi, ini juga mohon dihindari untuk sementara. Banyak sekali upaya-upaya, samping tentu tetap melaksanakan protokol kesehatan, pencegahan pandemi dan sebagainya. Oke, selain memberikan sosialisasi, Jawa Timur bagaimana nih Pak Emil? Sosialisasi pasti sudah dilakukan ya oleh Pemprov Jawa Timur kepada jajaran Dinkesnya, pelayanan kesehatannya. Nah, antisipasinya apa mencegah penyebaran hepatitis akut ini selain melakukan sosialisasi? Baik, jadi pada tanggal 5 Mei 2022 kami menindaklanjuti tentunya surat edaran Dirjen P2P Kemenkes Republik Indonesia tanggal 27 April tentang acute hepatitis of unknown etiology tadi. Jadi langkah-langkah ini kita sasarannya 1, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, 2, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, 3, Kepala Lab Kesehatan Masyarakat, dan 4, Direktur Rumah Sakit yang ada di Jawa Timur. Semua mendapatkan edaran yang intinya satu adalah memberikan pemahaman yang sama mengenai definisi dari acute hepatitis of unknown ini. Apakah dianggap confirm, probable, atau epilink. Yang kedua, setiap dinas kesehatan diminta untuk melakukan input kepada sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tadi. Jadi saya mohon izin saya konfirm sekali lagi Mbak Nana, 114 tadi bukannya belum, ya. Tetapi tentunya hepatitis ini atau apakah itu sakit kuning tentu bisa sembuh. Jadi bukan berarti 114 itu adalah cases yang saling terkait, cases yang kemudian belum sembuh, bukan gitu. Bahkan di Tulungagung sekalipun ini adalah kakak beradik di mana siblingnya ini justru dalam kondisi yang lebih baik dan bisa kembali dinyatakan sembuh menurut Pak Bupati dari pembicaraan kami tadi. Jadi kembali lagi bahwa kita di Dinas Kesehatan harus melakukan penyelidikan epidemiologi untuk setiap kasus yang ditemukan. Nah, begitu pula kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan deteksi terhadap setiap flow of passenger, apakah kemudian ada tanda sindrom jaundice yang mana karantina kesehatan bisa melakukan. Labkesmas juga harus melakukan pengujian terhadap kasus yang potensi, begitu pula rumah sakit. Kata kuncinya sekarang, kita tidak boleh mengentengkan kasus. Artinya layanan kesehatan yang melihat ada anak dengan tanda-tanda demikian sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit. Kalau memang ada tanda-tanda yang menjurus ke sana karena perlu dilakukan diagnosa. Nah, satu saja singkat Mbak Nana, bahwa di 2019 kasus yang saya ceritakan hepatitis A, tadi seperti disampaikan Pak Wagub Jakarta, penyebabnya adalah berbagi-bagi makanan, sumber air yang tercemar, dan mohon maaf, kasusnya waktu itu mencapai lebih dari 1.000 di Pacitan dan di Trenggalek sempat 134. Tentu dengan angka kematian yang sangat minimal. Artinya apa? Bahwa PHBS ini adalah keseharian yang harus kita budayakan. Menjaga kesehatan, pola hidup bersih sehat ini berlaku untuk berbagai jenis health threat atau ancaman kesehatan. Artinya persoalan sanitasi itu yang harus diprioritaskan ataupun diperhatikan oleh masyarakat, begitu ya Pak Emil. Apakah kemudian ada rumah sakit khusus yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Timur untuk menangani ataupun merujuk kasus-kasus hepatitis akut di sana? Kita punya sistem rujukan ya, karena ada rumah sakit tipe C, B, A ya. Pemprov sendiri mengelola, ada rumah sakit di Surabaya, di Malang, di Madiun ya. Kemudian ada rumah sakit umum seperti yang di Tulungagung, itu adalah rumah sakit rujukan juga. Nah, sistem rujukan yang sudah berlangsung ini bisa diterapkan untuk eskalasi kasus tadi. Contoh puskesmas tidak bisa melakukan pemeriksaan darah, maka kalau ada kasus jangan kemudian diasumsikan fine atau biasa saja, langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi ini ada satu urgensi rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer segera dirujuk ke pelayanan rumah sakit. Baik. Bagaimana dengan DKI Pak Riza? Apakah kemudian Pemprov DKI akan menanggung biaya pengetesan hepatitis pasien? Kemudian ada rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, kabarnya sudah ada?
Ya, jadi DKI Jakarta terkait pembiayaan itu sudah menjadi ditanggung ya bagi BPJS terkait pembiayaan tanggung hingga rumah sakit yang ada di DKI Jakarta itu ini salah bisa menangani daripada penanganan hepatitis. Jadi insya Allah di DKI Jakarta kita akan terus upayakan pelayanan terbaik pada masalahnya. Ada 140 rumah sakit rujukan ya, 4 kecamatan ya, puskesmas kecamatan, lebih dari 60 puskesmas yang siap membantu menangani hepatitis yang ada di Jakarta. Jadi insya Allah cerita masalah paling masyarakat atau warga Jakarta khususnya meminta pandemi COVID ini mari kita menjadi bagian daripada pola hidup bersih dan sehat. Jadi tidak hanya pandemi COVID, takut banyak penyakit yang mungkin ada yang lainnya. Karena pencegahan yang diantaranya mari kita biasakan hidup dengan pola hidup bersih. Sehat itu solusi yang terbaik. Tugas kami tentu selain sosialisasi dalam menyiapkan SDM dan juga berbagai fasilitas obat-obatan termasuk sarana prasarana. Tapi masyarakat yang paling penting pelajari, bisa bantu kami untuk sosialisasi pada masyarakat, keluarga dan sebagainya untuk pola hidup sehat dan bersih. Untuk beberapa hal yang tadi kami sebutkan untuk dihindari. Oke, baik. Ada 140 rumah sakit yang disiapkan sebagai tempat rujukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi penyebaran kasus hepatitis akut misterius ini. Dan kita berharap ke depannya tidak bertambah lagi kasusnya, begitu ya. Dan pemerintah daerah baik di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya sudah bersiap untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi penyebaran kasus hepatitis akut, sehingga kemudian tidak terjadi lagi lonjakan kasus seperti COVID-19 begitu ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Terima kasih Pak Wagub, Pak Emil dan juga Pak Riza, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Newsroom sore ini. Semuanya pemirsa CNN.